Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk kemudian beraktivitas seperti sedia kala. Salat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pendidikan Indonesia dalam kegiatan bimbingan teknis kepala laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 44. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Amiruddin dengan nomor peserta 44005. Nah, sebelum saya melanjutkan, bahwasanya kegiatan BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 44 ini memberikan pembelajaran yang begitu sangat luar biasa, memberikan kesempatan kepada kepala laboratorium untuk belajar lebih dalam lagi terkait dengan pengembangan kompetensi terkait dengan laboratorium itu sendiri. Nah, kegiatan kita kali ini adalah untuk mengambil video atau melakukan kegiatan pembuatan video yang merupakan tugas dari Bapak Jajang Kusnendar MT yang berkaitan tugas manajemen laboratorium komputer. Nah, marilah kita bersama-sama untuk kemudian memulai bagaimana proses untuk mendownload hingga program ini bisa untuk dilaksanakan. Sedikit untuk saya tambahkan bahwasanya Feon ini adalah salah satu perangkat lunak gratis dan sumber terbuka yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan komputer di berbagai platform. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengajar di kelas virtual, melakukan pelatihan virtual dan memberikan dukungan teknis jarak jauh. Mari kita lanjutkan untuk kemudian proses download daripada Feon ini. Sekarang kita buka browser Google Chrome. Kalau bagi kita yang belum pernah mendownload, maka terlebih dahulu mendownload melalui Google Chrome. Nah, download Feon. Di sini ada tampilan untuk mendownload Feon. Nah, untuk mendownload Feon ini kita harus menyediakan beberapa perangkat. Satu perangkat untuk operator itu sendiri, dan yang satunya adalah perangkat untuk klien. Dan untuk mendownloadnya harus menyesuaikan dengan kapasitas dari perangkat yang akan kita pakai. Kita upayakan perangkat yang kita pakai itu adalah perangkat yang sejenis. Misalnya Windows harus sejenis. Sama untuk semua perangkat. Baik itu perangkat operator maupun perangkat untuk klien. Nah, untuk mendownloadnya sesuaikan dengan kapasitas. Misalnya kita punya perangkat memiliki kapasitas yaitu Windows 64 bit. Maka yang kita pilih adalah Windows 64 bit. Dan begitupun dengan perangkat untuk klien juga harus memiliki kapasitas yang sesuai dengan yang akan kita download, yaitu versi 64 bit atau Windows 32 bit. Nah, untuk mendownloadnya arahkan kursor ke Windows 64 bit. Bagaimana cara mengecek bahwasanya kita memiliki kapasitas Windows itu 64 bit? Nah, untuk mengeceknya
kita bisa membuka Windows Explorer. Nah, Windows Explorer kita buka, lalu kemudian arahkan ke disk PC, lalu kemudian klik kanan pada bagian disk PC, lalu arahkan ke properties. Nah, di sini pada bagian properties kita bisa mengetahui berapa besar kapasitas daripada kita punya perangkat. Pada bagian sistem tipe, kita bisa melihat bahwasanya operating system kita yaitu berada pada sistem tipe 64 bit, berarti untuk mendownload Phayon kita akan memilih Phayon Windows yang 64 bit. Nah, begini cara. Nah, kemudian harus kita perhatikan nama perangkat kita yang akan kita gunakan untuk kedua perangkat, yaitu desktop DMA IFTTM. Ini ya, nama desktopnya, nama device-nya. Ini kita coba simpan untuk kita samakan dengan perangkat klien nantinya. Kita coba copy, simpan, dicoba di notepad ya, untuk kita simpan nama perangkatnya. Nah, coba kita kembali ke Google Chrome. Nah, setelah kita memilih ini, maka kita akan memulai untuk mendownload Phayon versi Windows 64 bitnya. Nah, setelah terdownload, kita akan melihat tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini adalah aplikasi Phayon yang sudah kita download tadi. Nah, sekarang kita coba untuk mendownloadnya. Klik kanan pada bagian Phayon, baru kemudian run administrator. Kemudian yes. Kemudian next. Kita agree saja. Nah, kemudian next lagi. Nah, pada bagian select components to install, untuk operator harus mencentang tanda ini, Phayon master dan interception driver. Interception driver ya. Itu untuk operator. Sedangkan untuk klien hanya mencentang satu saja, tidak mencentang Phayon master seperti ini. Ini untuk operator jadi harus mencentang dua-dua. Sedangkan ini untuk klien hanya mencentang satu saja, yaitu interception driver. Nah, ini karena kita adalah operator, maka harus mencentang dua-dua. Lalu kemudian install. Nah, ini proses berjalan dari komputer operator. Sambil menunggu prosesnya mendownload
Feon application ini. Setelah proses downloadnya selesai, kita tekan finish. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah berada pada Feon configurator. Nah, sekarang arahkan menuju ke general. Dari general yang tadinya ada log on authentication, kita ganti menjadi key file authentication. Setelah dari key file authentication, kita menuju authentication key. Di sini kita lihat masih kosong ya, belum ada untuk authentication key-nya. Nah, sekarang kita buat authentication key-nya dengan cara arahkan menuju ke sebelah kanan, bagian pojok ada create key pair. Tekan, lalu isikan. Cara yang paling mudah adalah mengisi sesuai dengan nama yang kita inginkan. Misalkan nama saya Amir, ya. Dan ingat, nama ini cukup satu kata saja tanpa ada spasi. Lalu tekan OK. Nah, lalu OK kembali. Di sini sudah muncul satu pasang, ada Amir private dan ada Amir public untuk authentication key-nya. Nah, untuk authentication key-nya ini harus sama dengan komputer klien yang akan kita pantau. Bagaimana caranya? Untuk Amir public ini, siapkan flash disk atau bisa juga melalui WA. Caranya adalah siapkan flash disk untuk menyimpan nama filenya sebentar. Untuk menyimpan nama file akan kita pantau pada komputer publiknya. Lalu kita kembali dulu ke Feon configurator. Nah, klik pada bagian authentication key untuk Amir public, ya. Lalu kemudian export, arahkan ke bagian export key. Taruh pada bagian di mana kita akan menyimpan, misalnya ini flash disk ya. Nah, jadi inilah nama, sesuaikan nama file yang akan kita cantumkan dengan komputer kliennya. Tidak boleh tidak sama. Setelah itu save. Lalu OK. Berarti authentication key untuk public inilah yang akan kita sebentar pindahkan kepada komputer kliennya. Nah, setelah itu kita menuju kepada bagian location and computer. Location and computer. Di sini yang ada kita coba hapus saja dulu. Kita bikin yang baru. Ya. Nah, sudah kosong ya. Nah, lalu kemudian kita isikan pada bagian built-in directory lokasinya
arahkan kursor ke bagian tanda panah yang ada di bawah, tekan, lalu berikan nama sesuai dengan kita inginkan. Misalnya, saya pada new location klik 2 kali, berikan nama. Misalnya, Lab Amir, Lab Amiruddin. Sudah. Kita sudah dapatkan nama daripada labnya. Kemudian, setelah itu pindahkan ke kolom name. Bagaimana caranya? Arahkan kursor ke bagian bawah, tanda panah, tanda plus, klik add new computernya, lalu klik 2 kali, berikan nama daripada komputer yang akan kita pantau. Tadi untuk komputer di sebelah klien kita sudah lihat namanya adalah desktop 9 R4 ET OQ. Nah, ini setelah itu copy, kemudian pindah, klik kanan, pastekan, kemudian apply. Lalu kemudian tekan yes. Sudah. Nah, setelah itu baik, kita lanjutkan. Dari VN configuration untuk komputer client ini, kita menuju ke bagian general atau bagian umum. Yang tadinya kita arahkan ke bagian method, dari bagian method yang tadinya ada logon authentication, kita ganti menjadi key file authentication. Kalau sudah berubah, kita menuju ke kunci autentikasi. Coba saya hapus dulu. Hapus kunci autentikasi ini. Ini kita ulang dari awal dulu supaya gampang untuk melihat. Ini hapus kunci. Yes. Nah, tadi kunci autentikasi yang ada di flash disk yang berasal dari master, komputer master, kita masukkan ke VN configurator untuk komputer kliennya. Bagaimana caranya? Adalah kita impor kuncinya, lalu kemudian arahkan ke flash disk tempat penyimpanan, masukkan nama filenya, baru kemudian open. Nah, tekan OK. Setelah tekan OK, baru kemudian kita menuju ke lokasi dan komputer. Nah, ini adalah kita coba hapus dulu untuk mempermudah. Nah, untuk menambahkan nama lokasi sama seperti pada komputer master, kita arahkan kursor menuju tanda panah yang ada di bawah. Tambahkan lokasi baru, akan muncul di bagian atas lokasi baru. Klik 2 kali, ganti dengan nama lab yang ada pada komputer master tersebut. Tadi kita beri nama lab Amiruddin. Oke. Enter. Nah, setelah ada nama lokasinya, kita pindahkan ke bagian nama komputernya. Bagaimana cara menambahkan? Arahkan kursor menuju ke arah tanda panah bagian bawah.
ya. Tetapi karena ini adalah komputer klien di mana kita tinggal meng-apply saja. Apply. Lalu ada pernyataan all setting were saved successfully. In order to take effect, the VN service needs to be restart. Restart it now. Kita klik yes. Sudah. Berarti dalam hal ini proses untuk mentautkan komputer klien dengan komputer ini sudah terlaksana. Terus bagaimana caranya? Kita akan kembali ke komputer daripada komputer masternya. Begitu. Sambil menunggu, kita akan ke komputer masternya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini berkaitan dengan aplikasi Feyon di komputer klien. Nah, di sini sama prosesnya untuk komputer atau perangkat pada operator ya. Kita coba download Feyonnya dulu. Feyon. Coba enter. Nah, setelah itu download juga, arahkan kursor ke download Feyon. Nah, hal ini juga kita sama terapkan untuk perangkat klien. Harus mengecek terlebih dahulu berapa kapasitas daripada komputer ini. Bagaimana caranya? Kita buka Windows, kemudian di PC, klik kanan, Properties. Nah, setelah muncul ini bisa kita lihat ternyata komputer atau perangkat klien itu memiliki sistem tipe 64 bit. Jadi, sebentar kita akan mendownload Feyon yang memiliki kapasitas sebesar 64 bit, sama dengan yang diinginkan oleh Feyon tadi. Kembali ya. Jadi kita akan memilih Windows 64 bit. Nah, setelah terdownload, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Ya, seperti ini hasil downloadnya. Yaitu Feyon 0.9.5.64 setup. Baru kemudian kita klik kanan pada bagian ini, run administrator, kemudian yes, sambil menunggu penginstalan. Next. Kemudian I agree. Kemudian next. Nah, kembali ke tadi penjelasan saya bahwasanya pada saat mendownload untuk komputer atau perangkat daripada klien, maka ini Feyon masternya kita hilangkan, yang ada cuma interception driver. Lalu kemudian install. Sambil menunggu penginstalannya selesai.
agak lama ya. Ya, sudah hampir. Nah, setelah itu finish ya. Setelah itu finish. Nah, bila Vayon konfiguratornya sudah muncul, itu artinya bahwasanya proses instalasi pada perangkat untuk komputer klien itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba kembali dulu ke perangkat daripada operator. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mendemo atau melihat bagaimana hasil daripada tautan antara dua komputer, antara komputer master dan komputer client. Kita lihat melalui demo. Sekarang kita akan lihat atau buka dulu Vayon masternya. Kita lihat, cek di lab Amiruddin. Pada desktop ini ada kendala ya, tidak terbaca. Kemungkinan pengaturan yang tidak sesuai sehingga komputer yang satu tidak terbaca. Desktop 9. Device name-nya tidak terbaca. Jadi komputernya ini tidak bisa tidak bisa terkoneksi satu sama lain dan butuh untuk pengaturan lanjutan. Oke, saya kira cukup dan kita akan lanjutkan lain waktu.